Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia kalah 3-2 dari Arab Saudi. Menurutmu kenapa timnas bisa kalah? Mau nyalahin wasit gak bisa, karena udah tampil bagus, keputusan-keputusannya nyari sempurna. Masalahnya justru ada di dalam timnas sendiri. Mulai dari pemilihan formasi aneh sampai starting 11 yang bikin fans geleng kepala. Klik link di bio gua buat nonton pertandingannya. Arab Saudi sebenarnya gak main istimewa. Dari 3 gol yang mereka cetak, 2 diantaranya hasil kesalahan pemain kita sendiri. Dan yang bikin heran, Kluivert kayak gak sadar-sadar juga. Untungnya ada Maarten Paes yang tampil luar biasa penyelamat di tengah kekacauan sistem. Kalau aja Tom Haye dimainin lebih cepat, mungkin ceritanya beda. Tapi ya, percuma andai. Kali ini bukan wasit yang bikin kalah, tapi keputusan kita sendiri. Ya, wasitnya sudah bagus seharusnya. Keputusan-keputusan wasit itu menurut saya menguntungkan timnas Indonesia. Terbukti loh. Itu menit-menit terakhir si pemain Arab Saudi, si Kano itu pemainnya Al Hilal, itu kena kartu merah. Iya kan? Terbukti bahwa wasit ini tidak berat sebelah. Kalau dia berat sebelah, tadi malam ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan timnas Indonesia, pasti ditiup sama dia. Tapi kan tidak juga teman-teman. Justru dia membuat pemain-pemain Arab Saudi yang kewalahan, banyak protes sampai si Kano pemainnya Al Hilal itu kena kartu merah. Nah sekarang pertanyaannya, Patrick Kluivert, lu ngapain aja? Kau buat apa begitu kan? Pilih pemain itu seperti apa? Maksudnya kategori dia pemain bagus itu apa sih gitu kan? Ini kita begini loh teman-teman, kita terlalu paksa diri lah timnas ini kan. Patrick Kluivert terlalu paksa diri mau menyerang, mau bermain dengan 4 back. Terlalu paksa diri. Kenapa sih bilang paksa diri? Lu lawan Chinese Taipei, Timor Leste, Laos, oke lah ya. Brunei Darussalam, oke lah main dengan 4 back. 1 back aja sudahlah, menang kita itu. Atau tanpa back lah, striker semua pasti menang itu. Cuma kan lawannya ini Arab Saudi. Yang kita tahu kemarin mereka uji coba juga lawan negara-negara yang gila. Lawan Republik Ceko mereka itu imbang 1-1. Makedonia Utara mereka kasih kalah 2-1. Bayangkan, itu negara-negara Eropa semua loh. Kita uji coba lawan Lebanon, shoot on targetnya 0, telur ayam. Lawan Chinese Taipei yang peringkat FIFA-nya jauh di atasnya kita, menang 6-0. Oke, good. Ya kan, good game kan. Tapi lawan Lebanon kita itu shoot on targetnya itu 0, telur ayam. Nah itu yang paling parah. Kemudian ada lagi yang lebih parah. Setelah itu kita lawan Arab Saudi tadi malam, mainnya 4 back. So-soan kita mau main menyerang gitu loh, so-soan gitu. Padahal kita tahu perjalanan timnas Indonesia sampai dengan tadi malam ada di ronde keempat itu bukan karena kita main menyerang. Tidak bos, kita tuh bermainnya tuh ekstra defensif, main bertahan total mengharapkan serangan balik. Makanya tadi malam kita coba-coba untuk main open play terbuka, main mau total football. Nah inilah bukan total football, gagal total kita. Mau so-soan lah. Maksudnya janganlah malu-malu pakai strateginya STY. Come on man, ini pertandingan penting. Cuma 180 menit kok, jangan gengsi lah. Setelah itu ya up to you lah. Mau pakai 4-3-3 ke, mau pakai berapa ke, terserah kau lah. Tapi kan 2 pertandingan ini, come on, jangan malu lah pakai strateginya ST kan. Bertahan aja lah, 5 back 6 back, bodo amat. Intinya kita dapat poin dulu lah. Ini kan kita kehilangan poin ini dengan cara yang memalukan, kan begitu. Supporter timnas Indonesia nggak dikasih masuk ke stadion, mereka cuma disuruh muter-muter aja nih. Ratusan fans Indonesia ditahan di luar King Abdullah Sport City. Gerbang ditutup polisi, bahkan yang udah pegang tiket tetap nggak dikasih masuk. Jennifer Koppen, pacar Justin Hubner, sampai curhat di Instagram. Mereka semua diputer dari gate 3 ke gate 1, balik lagi ke gate 3, terus ke 5, dan nggak ada yang bisa masuk. Curang banget nggak sih? Banyak fans stuck di luar, padahal laga udah mau mulai. Buat kalian yang mau dukung timnas Indonesia lawan Arab Saudi, langsung aja klik link yang ada di bio gua. Netizen langsung ngamuk, bahkan ada yang lapor FIFA dan bilang kalau Indonesia dizolimin. Bener aja, Timur Tengah nggak pernah sepi nih dari... Kalau kita lawan tim Timur Tengah, drama-drama seperti ini tuh pasti ada. Pasti ada. Mau Arab Saudi, Bahrain, siapapun lah lawannya kita dari Timur Tengah, pasti akan dikerjai kita. Mau faktor teknis ke non teknis ke, pasti kita akan dikerjain.
pasti itu terbukti kan. Supporter timnas itu dibawa keliling-keliling. Untungnya timnas kita itu hotelnya dipilih sama PSSI, bisnya juga dipilih sama PSSI, makanya ya agak oke, agak bagus begitu kan, tidak terlalu dikerjai timnasnya, cuma supporternya dikerjai. Nah, sudah supporternya dikerjai, wasitnya pun sudah pimpinnya menurut saya bagus. Nah, permainannya kita yang jelek. Pilih starting line up-nya itu yang aduh tidak masuk di otak ini. Ngapain gitu kan? Kenapa harus pemain-pemain ini? Ya nggak tahu lagi sih mau komen apa. Ambiar sih lihat Indonesia harus menelan kekalahan 2-3. Wasitnya udah bener nih, gak ada curang atau gimana. Respect lah, betul. Kalau respect. pemain Arabnya gak usah dibilang lagi sih, sudah jelas banyak banget dramanya seperti biasa. Ya. Padahal Indonesia memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan. Lini tengah Indonesia terlihat rapuh, Mark Klok kesulitan keluar dari tekanan lawan. Sementara Joey Pelupesi dan Ricky Kambuaya tidak mampu menemukan ruang untuk mengalirkan bola ke lini depan. Akibatnya aliran serangan Indonesia terputus dan kontrol permainan berpindah ke tangan Arab Saudi. Lah bagaimana kita mau kontrol permainan? Bagaimana kita aliran bolanya mau jalan? Bagaimana kita mau main dari kaki ke kaki, one two dan cetak gol? Jarak antar pemain saja hampir dari gawang ke gawang, ya kan? Passingnya mau so-soan terus pas mental bolanya. Kan kampret itu. Patrick Kluivert blunder lagi. Ragnar starter gantiin oleh Romeni. Kita bedah singkat aja nih. Pertama, good newsnya Martin Paes sudah balik. Keamanan di belakang penting banget dijedah nih. Jadi mulai dari kiper udah oke. Barisan belakang ada Jakob, Dix, J, dan Dean. Kombinasi ini janjiin mobilitas di sayap. Asal nggak disuruh bertahan 100% doang nih. Kevin Dix bisa naik dan mesti matiin overlap tepat waktu. Masuk ke lini tengah ini krusial. Joey Pelupesi, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya. Trio yang jelas nyediain kerja keras. Buat kalian yang menonton aksi timnas Indonesia melawan Arab Saudi di round keempat Piala Dunia, bisa lewat link yang ada di bio gua. Liliana dan Beckham harus lebar cepat dan turun bantu. Mark Klok perlu dikasih kebebasan 1-2 kali buat nge-forward bola. Jangan ditaruh terlalu dalam terus. Jadi kalau dibilang blunder sih belum tentu. Ini keputusan yang berani tapi riskan, tergantung eksekusinya nanti. Nah, blunder lah, jelas blunder itu. Kacau pemilihan pemainnya. Tapi ya sejak si Ole masuk, Sandi masuk, Haye masuk, Eliano Reinders masuk, permainan Indonesia jadi lebih bagus, lebih hidup, aliran bola ke depan itu jalan. Apalagi setelah Arab Saudi bermain dengan 10 orang, Indonesia lebih agresif permainannya. Ya, jadi kita masih bisa sempat cetak 1 gol untuk memperkecil kedudukan gitu kan. Cuma begini, pemilihan pemainnya yang kita komentar lah, kita kritik. Kenapa pemain-pemain seperti Beckham itu ditaruh sebagai starter? Harusnya kan pemain-pemain ini dikasih kesempatan mereka kemudian lah, karena ini sangat-sangat penting dan kita butuh poin gitu kan. Kita butuh poin dan butuh kemenangan. Harusnya di depan itu kan Ole menurut saya, tapi kenapa harus dipasang Ragnar di sana? Nah, ini kan Tom Haye harusnya dengan Pelupesi, tapi kenapa dipasang dengan Mark Klok? Itu kan yang menjadi kebingungan, jadi ambigu lah startingnya. Kok kenapa ini pemilihan pemainnya seperti ini gitu kan? Sedangkan kita tahu Haye dengan Pelupesi itu kalau mereka duet itu bagus tengahnya. Nah, ini dipaksa dengan Mark Klok, ya hasilnya seperti ini. Seringkali kehilangan bola, Jakob juga bikin pelanggaran yang tidak perlu. Nah, eksperimennya Patrick gagal total lah kali ini. Inilah klasemen sementara grup B di mana Arab Saudi memimpin dengan total 3 poin. Dan apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia udah tertutup? Jawabannya belum guys, peluang itu masih ada. Asalkan skuad Garuda mampu mengalahkan Irak dalam pertandingan kedua di round 4 ini. Dan semoga Patrick Kluivert belajar dari pertandingan ini agar benar-benar memilih 11 pemain inti untuk bermain dari menit awal seperti Ole Romeni, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Eliano. Itu patut dicoba menjadi starting 11 saat timnas Indonesia melawan Irak. Please jangan sia-siakan peluang karena kesempatan itu masih ada. So kalau menurut kalian gimana guys? Harusnya di pertandingan penting ini pemain-pemain yang biasa kita lihat bermain itu harusnya dikasih kesempatan lah. Contoh Rido, Hapner, ya kan? Kita punya belakang kuat itu bukan siapa-siapa, bukan karena ada mesnya atau apa, tidak. Kita punya belakang kuat itu cuma 3 ini, Rido, Hapner, sama J.Itses. Buat sekali kita itu. Kalau Verdong sama Kevin Dix ditaruh di tengah, mantap. Iya kan? Permainannya kita kan selama ini kan begitu. Kita kasih kalah Bahrain, kita kasih kalah Arab Saudi, kita kasih kalah China. Dia kan pola permainannya seperti itu.
Nah malam ini kita paksa diri, kita mau pakai 4 back ya kan. Kevin sama si JICS diduetkan jadi center back, Jakob sama Dean James jadi wing back. Hasilnya apa? Hasilnya kalian lihat sendiri. Tidak cocok dengan Indonesia, tidak cocok. Karena sebenarnya kita itu ya 3-4-3. Yang memaksakan 4-3-3 ya kalian bertanggung jawab lah. Kalian bertanggung jawab lah. 4-3-3 kalian hancur itu. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia, tapi jujur berat. Meski kalah dari Arab Saudi, peluang Garuda belum tertutup. Indonesia harus menang minimal 2 hingga 3 gol atas Irak dan berharap Irak mengalahkan Arab Saudi agar selisih gol mendukung. Jika gagal, jalan ke putaran kelima atau playoff antar konfederasi menanti untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia Kita sekarang ya mungkin poinnya 0 dan juga selisihnya gol itu -1. Kenapa -1? Karena kita kalah 3-2 tadi malam. Jadi secara hitung-hitungan gol itu kita -1 lah, memasukkan 2 dan kemasukan 3, jadi selisihnya 1, jadi -1. Kalau kita bisa kasih kalah Irak katakanlah 2-0, ya maybe kita punya kesempatan untuk ke Piala Dunia. Tapi lewat jalur ronde kelima, nanti antara runner up dengan runner up bertemu lagi, grup A grup B, siapa yang menang langsung ke antar konfederasi teman-teman. Tapi itu berat, dengan catatan ya Arab Saudi kalah juga dari Irak dengan skor tipis 1-0. Tapi kalau menang besar ya selesai juga Indonesia. Jadi skenario-nya masih ada Indonesia bisa lolos. Mau lewat jalur ronde kelima lolos langsung bisa. Sangat-sangat bisa, tapi pertanyaannya bisa tidak? Berat itu, sangat-sangat berat itu. Meski kalah 2-3 dari Arab Saudi, peluang Indonesia juara grup ternyata masih terbuka lebar. Syaratnya sederhana, Indonesia harus menang meyakinkan atas Irak minimal 2-0. Lalu, di laga lain Irak harus mampu mengalahkan Arab Saudi cukup dengan skor tipis 1-0. Kalau itu terjadi, semua tim akan sama-sama meraih 3 poin. Tapi, Indonesia unggul selisih gol dan keluar sebagai juara grup. Pertanyaannya, apakah skenario ini bisa jadi kenyataan di lapangan? Coba komen. Susah, berat teman-teman. Skenarionya ini sangat-sangat berat. Skenarionya sangat-sangat berat. Terima kasih buat Jakob Sayuri sama Maklok yang udah menganjurkan. Supporter timnas Terima kasih buat Jakob Sayuri sama Maklok ya yang udah menganjurkan mimpi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Satu lagi, wasitnya udah bener malah pelatihnya. Tapi faktor pertamanya karena si Jakob Sayuri ini narik jersey pemain Arab. Ini jelas kayak efek domino. Arab malah tambah mengancam. Tahu kan kenapa Beckham sama Klok gak pernah dipanggil STY? Beckham ini gak ada fungsi sama sekali di lini depan, jadi bengong. Ditambah Maklok ini dari awal gak ada fungsi sama sekali. Orang awam juga bisa lihat, tapi kenapa dia mainin full 90 menit? Intinya semua terpapar dalam permainan ini, minim taktik dan jelas-jelas butuh. Ya walaupun timnas Indonesia sempat nyusul lewat penalti kedua Kevin Dix, tapi tetap aja nggak mampu mengejar ketertinggalan. Ini sudah pasti timnas masuk ronde 5. Ya kalau masih begini aja, Kluivert mending diganti aja. Jangan diganti lah. Pecat sekalian sama mereka, jangan dia lah. Pecat semua lah. Karena ini pemilihan pemainnya hancur dan permainan juga hancur ya kan. Semua hancur kita ini. Mulai dari pemilihan pemainnya, startingnya, semuanya hancur lah. Apalagi permainannya lebih hancur lagi. Jadi ya sekarang kita masih punya harapan. Sebenarnya masih punya. Kita masih bisa lewat ronde kelima dan skenario untuk lolos langsung masih ada. Tapi skenario lolos langsung itu ya agak berat. Catatan-catatan penting lainnya itu menanti. Contoh, kita menang harus lebih dari 2-0. Kemudian Irak juga harus kasih kalah Arab Saudi dengan skor yang tidak boleh jauh. Iya kan? Itu berat itu. Sangat-sangat berat. Apakah skenario itu bisa terjadi? Mustahil. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa kasih kalah Irak? Itu dulu. Lawan Arab Saudi saja kita keteteran, apalagi lawan Irak yang secara permainan mereka lebih bagus. Iya kan? Jadi ya sudah teman-teman, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa timnas kita akan ada di Piala Dunia. Dan hasilnya sudah kelihatan. Ya, yang mengganti pelatih siapa dan pelatih yang seperti ini kalian lihatlah. Pelatih ini ya strateginya begitu-begitu saja. Dan seharusnya pemain-pemain yang dipasang sebagai starter tidak dikasih bermenit bermain satu pun tadi malam. Contoh, Rizky Ridho tidak main, Justin Hapner tidak main. Kita mau sosokan lah bermain menyerang kan. Mau total football lah, makanlah total football itu kan. Makanlah main menyerang itu. Hasilnya kalian lihatlah. Mainnya jadi kacau, mainnya jadi hancur. Oke lah main menyerang tapi pemilihan pemainnya tepat, oke lah. Ya kan. Tapi ini opsinya sudah bermain menyerang, pemainnya juga kacau tengahnya. Ya kan. Beckham sama Mark Klok sama Ragnar sama Jakob ngapain mereka ini? Kacau lah. Jadi terserah lah. Semoga ke depan kita bisa kasih kalah Irak. Kalau tidak bisa ya goodbye Piala Dunia.
Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak.